Halo, kembali lagi bersama kami di Farmapedia, media edukasi yang membahas seputar info kesehatan. Jadi Kak, pada kesempatan yang kali ini kita akan membahas seputar hepatitis akut. Nah, hepatitis itu kalau dari saya tahu, hepatitis itu merupakan peradangan di hati yang punya beberapa golongan A, B, C, D, dan juga E. Hanya itu saja. Dan untuk lebih jelasnya kita langsung bertanya saya ke Kakak sebagai seorang apoteker yang baru nih. Kira-kira kalau menurut Kakak apa sih hepatitis itu dan kenapa kita bisa terkena hepatitis? Nah, terima kasih atas kesempatannya Ilham. Jadi di sini saya ingin menjelaskan apa itu hepatitis akut misterius dan kenapa sih kita bisa kena. Jadi sebagai informasi saja bahwa hepatitis misterius akut ini sebenarnya sedang menjadi kejadian luar biasa di dunia maupun di Indonesia itu sendiri. Mana saat ini sebenarnya kita dalam keadaan COVID-19, tapi datang lagi wabah, bisa dibilang wabah yang bisa saja akan menjadi lebih besar bahkan dari COVID, seperti itu. Nah, jadi hepatitis akut misterius adalah peradangan di hati yang disebabkan oleh virus. Seperti dibilang Adik tadi bahwa disebabkan oleh virus, banyak macam virusnya, ada A, B, C, dan juga D maupun E. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya pertanyaannya tadi, kenapa sih kita bisa kena? Nah, yang pertama itu yang saya baca dari beberapa jurnal yang saya baca, kenapa kita bisa kena adalah bahwa sejauh ini orang yang terkena hepatitis akut misterius ini sebenarnya untuk penjelasan lebih rincinya itu belum ada yang tahu pasti kenapa seseorang bisa kena hepatitis akut misterius ini. Cuman yang dicurigai oleh beberapa peneliti bahwa itu dia disebabkan oleh penurunan imun dari seseorang. Karena bisa kita tahu sendiri bahwa sekarang ini daya tahan tubuh kita mungkin lagi rentan-rentannya dikarenakan banyak gelombang COVID yang masuk di Indonesia, sehingga membuat tubuh kita itu atau pola pikir kita menjadi tidak baik, sehingga imun tubuh kita menjadi turun, sehingga kita bisa terkena penyakit hepatitis akut misterius ini. Jadi sebenarnya karena imun dari diri kita sendiri yang menyebabkan kita bisa kena hepatitis ya Kak. Kak, kita berbicara seputar corona tadi ya. Kita karantina ini sudah cukup lama dan dari penemuan yang didapatkan, sebentar saya bacakan ini contekannya. Pada tubuh penderita hepatitis itu ditemukan yang namanya adenovirus tipe 41 dan SARS-CoV-2 yang dimana itu merupakan erat kaitannya dengan COVID-19 ini. Nah, menurut Kakak ada tidak hubungannya COVID dengan orang yang terkena hepatitis akut misterius ini? Oke, pertanyaan yang sangat baik. Berdasarkan jurnal yang saya baca kembali bahwa kejadian di Inggris, di India itu memang ada beberapa anak yang terkena sebelumnya dia sudah didiagnosa menderita COVID-19 dan setelah sembuh mereka langsung terkena yang namanya hepatitis akut misterius ini. Tetapi para peneliti tidak berani mengklaim ataupun mengatakan bahwa hepatitis akut misterius ini disebabkan oleh adanya virus COVID-19 ini. Jadi itu tidak bisa dibenarkan bahwa ada hubungan antara COVID-19 dengan hepatitis akut misterius ini. Itu masih dalam tahap penelitian dan penelusuran dari beberapa peneliti yang ada di luar sana. Selain itu juga Kementerian Kesehatan sudah melakukan rilis bahwa memang tidak ada hubungan antara COVID-19 dengan hepatitis akut misterius ini. Jadi untuk teman-teman di luar sana tidak perlu khawatir bahwa sebenarnya memang COVID-19 dengan hepatitis akut misterius ini belum ada ditemukan hubungannya. Seperti itu, jadi jangan khawatir. Jadi berbeda ya? Bang sama-sama penyakit cuman beda penyebabnya, tidak bisa disangkut pautkan. Jadi Kak, kalau misalnya bicara hepatitis lagi nih Kak ya, itu ada tidak sih misalnya rentan usia yang bisa kena? Oke. Nah, berdasarkan lagi-lagi jurnal yang saya baca, yang kita harus banyak membaca, itu sejauh ini di kejadian yang terjadi di Inggris maupun di beberapa negara lainnya itu memang hanya menunjukkan anak di bawah umur 16 tahun yang terjangkit hepatitis akut misterius ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk orang-orang dewasa ataupun lansia bisa terkena penyakit ini. Karena sekali lagi seperti saya bilang di awal adalah penyakit ini dapat menyerang kita pada saat imun tubuh kita menurun. Jadi siapapun dan dimanapun dia pasti bisa terkena penyakit ini jikalau imun tubuhnya, pola hidupnya itu tidak dalam keadaan yang baik ataupun sehat, seperti itu. Jadi
umur sejauh ini memang hanya untuk kasus yang terjadi di beberapa belahan dunia sana itu, dan di Indonesia pun hanya anak di bawah umur 16 tahun. Belum ada terdapat orang dewasa, tetapi tidak menutup kemungkinan itu akan terjadi. Jadi kita biar sudah dewasa, biar sudah lebih dari 16 tahun, kalau misalnya pada saat itu kita masih imunnya turun, bisa saja kita kena hepatitis. Jadi untuk teman-teman luar sana tetap jaga imun kita, apalagi kita di masa pandemi ya Kak. Ya, betul. COVID-19 masih ada, kalau sudah ada pemberitahuan buka masker, tapi untuk menutupi keburukan kita harus tetap pakai masker dulu. Selain kita menjaga virus itu untuk masuk ke dalam tubuh kita. Nah Kak, gejala-gejala dari penyakit hepatitis ini kalau misalnya terserang kepada saya misalnya, apa yang saya rasakan sih Kak? Oke, untuk gejalanya itu sendiri sudah dijelaskan ya sama pihak Kemenkes sebenarnya. Jadi saya hanya mau mengingatkan kembali. Jadi jika kita terkena hepatitis akut misterius itu biasanya gejala yang kita alami itu biasanya itu yang pertama itu adalah mual dan muntah. Yang selanjutnya itu ada sakit perut. Terus setelah kita merasa seperti itu, mungkin kita akan menderita gejala yang lain seperti pada saat kita buang air seni atau kencing itu akan berwarna coklat atau warna seperti teh. Dan yang selanjutnya itu saat kita buang air besar, feses kita itu akan berwarna lebih pucat dibanding biasanya, seperti itu. Dan yang mungkin dengan gejala yang lebih parah lagi mungkin tubuh bahkan mata itu akan menjadi berwarna kuning, kesadaran menghilang, dan terjadi biasanya itu pembekuan darah. Nah seperti itu. Jadi kalau sudah masuk ke tahap yang dirasa dapat mengancam nyawa, itu segera dilarikan ke tempat kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, ataupun klinik yang terdekat. Nah itu seperti itu. Tapi saya ingatkan kembali, jangan khawatir jika mengalami gejala tersebut, tetap tenang dan tetap stabil kondisinya, jangan panik dan sebagainya. Silakan kalau teman-teman mendapatkan gejala tersebut, silakan ke tempat kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Yang paling penting itu kita harus sadar dulu. Jadi kalau misalnya kita sudah merasa diri kita, jangan-jangan saya kena, kita segera melaporkan supaya tidak ada yang tahu apakah kita sudah terkena atau belum. Jadi sebaiknya kita memeriksakan diri kita, itu lebih baik karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah Kak, terakhir nih, pertanyaan terakhir, ada tidak sih tips-tips agar kita bisa lebih kuat menahan agar kita tidak kena hepatitis ini? Oke, untuk tips dari saya sendiri itu sih sebenarnya yang pertama jaga pola makan ya. Jaga pola makan yang pertama itu, karena kan hepatitis ini dia bisa masuk dalam bisa menular dalam dua cara, yaitu dari saluran pencernaan maupun saluran darah ataupun pernapasan. Nah untuk mencegah dari saluran pencernaan itu, yang pertama itu kita harus selalu mencuci tangan setiap mau makan, itu selalu jangan lupa cuci tangan dengan sabun, seperti itu. Selanjutnya juga itu menjaga pola makan yang baik dan benar, melihat kesterilan ataupun kebersihan makanan yang akan dimakan, karena dari situ pun virus ataupun bakteri ataupun kuman bisa masuk ya. Selain daripada itu juga selain menjaga pola makan makanan yang sehat, itu juga kita harus menggunakan masker. Karena yang seperti saya bilang tadi, hepatitis akut misterius ini dapat menular melalui saluran udara ataupun pernapasan. Jadi selalu menggunakan masker dimanapun teman-teman berada. Selain daripada itu, ini satu yang paling penting, jangan lupa tetap berdoa ya. Segala sesuatunya itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa ya kan. Jadi kita hanya bisa berdoa semoga kita selalu bisa terlindung dari wabah dan penyakit yang saat ini menyerang Indonesia. Jadi itu harapan kita semua, semoga kita bebas dari pandemi, bebas juga dari hepatitis akut yang misterius ini, belum tahu apa penyebabnya. Itulah tadi penjelasan yang cukup kompleks dan rinci dari Kakak Syauki. Semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semua, bagi yang menonton. Semoga bisa menjadi pencegahan awal, pencegahan dini agar kita bisa aware lagi terhadap penyakit baru ini. Dan cukup sekian Farmapedia kali ini. Sampai jumpa di video Farmapedia selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.